Good morning, students! How are you today? I hope you are better every day. Well, in this class, we will learn about the next lesson. There is a function at nouns are. Are you ready? Let's begin. Hello, good morning, student. We meet again in this class. At now, we will study about function of nouns are. Well, student, how are you today? I hope you are better every day. Well, first, we back to the first we learn about nouns. We can try what the meaning is noun. No, the nouns is a person, place, thing or idea. A noun can be found in any part of a sentence. The function of a noun will vary depending on the location of a noun within a sentence. Jadi noun ini bisa berfungsi sebagai orang, tempat, ataupun sebuah ide. Jadi kalau anak-anak di sini pernah memanggil seseorang, nah orang itu adalah kata benda. Selain itu tempat, misalnya adalah di area Unpad ini. Ini merupakan tempat salah satu universitas yang ada di Pontianak. Selanjutnya itu memikirkan tentang idea. Apapun idea itu adalah sebuah benda, apa yang dihasilkan oleh otak. Your brain have a product. Noun can be found in any part. Di mana saja kita bisa menemukan kata benda, di sekolah, di rumah, ataupun di tempat jauh, di luar kota sekalipun. Selanjutnya, the ways a noun can function within a sentence. Subject, a positive object of a preposition, direct object, indirect object, predicate, nominative. This is a sixth function of noun, but I will explain about the function of noun. There is a object, function as a object. Well, let's begin. But now I will explain about a noun as a subject. Well, the subject tells who or what a sentence is about. Jadi, nouns ini berfungsi sebagai orang yang kita sebut. Misalnya sebagai profesi maupun orang yang kita tunjuk atau orang yang kita kenal. Misalnya kita ingin memanggilnya dan ingin memperkenalkan seseorang. The example, Jennifer is my friend. In this case, Jennifer is a noun. Jennifer is the subject of the sentence. Jadi ada perbedaannya dengan yang lainnya, fungsi-fungsi noun yang lainnya. The next, as the subject of the sentence, jadi sebagai subjek dari kalimat ini, ada contoh lainnya seperti Reina has read the comic for 2 hours. Yang artinya Rina sudah membaca komik selama 2 jam. Di sini ada kata subjeknya yaitu read, reading, ya. Rina has a read comic for 2 hours. The next is the elephant eats grasses, yang artinya gajah memakan rumput. The first function, known as the subject, essentially if the noun is the subject of a verb, because essentially a sentence at least must have a subject plus verb. I'm not saying that subject plus predicate, because predicate explanation is longer than verb after all. A predicate in English must have a verb. Example, Lina is a student. Guess the predicate of that sentence is or is not a student. The answer is both, because the discussion of verb is very complicated, so sometimes catch up. Jadi fungsi pertama noun ini intinya jika noun tersebut menjadi subjek dari sebuah verb, karena pada hakikatnya sebuah kalimat setidaknya harus memiliki subjek ditambah lagi dengan verb. Saya tidak mengatakan bahwa subjek atau subjek ditambah predikat, bukan. Sebab karena penjelasannya wajib
kata tersebut wajib memiliki verb. Contohnya ya, tadi Lina is a student. Coba tebak predikat kalimat tersebut atau a student. The answer is tentu kedua-duanya, karena pembahasan tentang verb sangat rumit. Anak-anak sudah bisa memahami? Jadi dalam contoh yang kita ambil tadi, Jennifer is a doctor. Di situ noun berfungsi sebagai subjek. Jadi noun itu adalah Jennifer, and subjeknya is Jennifer is the subject of the sentence. Jadi kedua kata itu berfungsi dalam noun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pada Miss Metro. Melanjutkan pelajaran kita tentang complement of verb adalah nominan yang berfungsi sebagai pelengkap kata kerja atau yang biasa disebut predikat atau objek yang melengkapi predikat setelah kata kerja atau verb. Oke. Complement of verb dibedakan menjadi 3. Yang pertama, indirect object atau objek langsung atau pelengkap penderita. B. Indirect object atau objek tak langsung, pelengkap penyerta. Oke, yang ketiga, object of preposition atau objek atau pelengkap preposisi. Contoh indirect object, I give Mary some books. Kedua, direct object, I drink a glass of milk. We need some books. A glass of milk and some books berfungsi sebagai direct object. Contohnya, indirect object, I give Mary some books. Mark with his darling a letter. Mary and his darling adalah indirect object. Kalimat yang menggunakan indirect object dapat diubah bentuknya dengan menambahkan kata depan to atau for menjadi I give some books to Mary. Mary wrote a letter to his darling. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang appositive. Appositive itu merupakan kata atau frasa yang berfungsi menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda atau noun dan kata ganti benda, yaitu pronoun yang diikutinya. Kita lanjutkan ke contoh number 1. My father, a banker, earned a lot of money every year. Father and banker pada kalimat di atas adalah orang yang sama, namun banker berfungsi sebagai appositive yang memposisikan father. Contoh number 2. Daisy, a girl in a long skirt, used to go out with me. Daisy adalah kata benda dan a girl in a long skirt adalah frasa appositif yang menerangkan Daisy. Pada beberapa kasus, appositif dapat juga muncul sebelum kata benda sebelumnya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang predikat normatif. Predikat normatif adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada salah satu subjek komplement yang melibatkan penggunaan nouns atau pronouns. Dalam grammar bahasa Inggris, predikat normatif adalah istilah yang digunakan sebagai istilah tradisional yang digunakan merujuk pada nouns dan pronouns tadi. Maksudnya di sini adalah predikat normatif akan memberikan keterangan baru terhadap subjek yang terkadang bisa dilihat sebagai tindakan atau menemani ulang. Maaf, maksud saya bukan menamai ulang. Atau yang disebut dalam bahasa Inggris adalah rename the subject. Predikat normatif merupakan nouns atau dalam bahasa Indonesia kata benda
dan juga bisa dikatakan pronouns, kata ganti atau nominals, kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai nouns yang mengikuti linking verb, dan mengatakan tentang subjek yang dapat berbentuk orang, hewan, benda, atau hal lainnya. Linking verb yang dimaksud di sini bisa berupa am, is, are, be, was, were, dan been. Sekarang saya akan memberikan satu contoh kalimat predikat normatif. Dengarkan ya baik-baik anak-anak. Example, she is a robot. She she berkedudukan sebagai linking verb. Is posisi, maksudnya apa sih, Beb? Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh tentang predikat normatif, kalimat yang menyangkut dengan kalimat predikat normatif. Example, she is a robot. She berkedudukan sebagai subjek linking verb dan is berkedudukan sebagai predikat normatif. A robot. Dari contoh kalimat di atas bisa kita lihat pada awalnya subjek she bisa kita anggap belum terdefinisi karena tanpa adanya keterangan tambahan, maka tidak bisa menyatakan siapa atau apa subjek she tersebut. Bisa jadi subjek tersebut adalah seorang guru, seorang sekretaris, seorang ratu, atau seorang anak kecil. Tapi dengan hadirnya predikat normatif berupa a robot, manusia namun sebuah android, inilah yang disebut dengan renames subject atau menamai ulang subjek.